Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2 ya, latihan 6.4 dari buku paket halaman 160. Masih berkaitan dengan menghitung nilai maksimum dari sebuah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat untuk gerak bola adalah Ft sama dengan minus 5t kuadrat plus 11t plus 12. Nah, ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan yang A, buatlah tabel dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 5 detik. Jadi ini mirip sekali dengan soal nomor 1 ya Dek ya, yang telah kita bahas sebelumnya. Maka caranya ya sama saja. Artinya di sini kita akan hitung dulu nilai F0, F1, F2, F3, F4 hingga F5. Nah, mungkin tidak kita kerjakan seluruhnya ya. Kita ambil beberapa contoh saja. Misal di sini untuk T sama dengan 0. Berarti F0 itu akan sama dengan 12. Ini sebenarnya nggak perlu dihitung ya Dek ya. Jadi ketika T sama dengan 0 itu artinya sama saja dengan mencari perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu tegak. Nah, terhadap sumbu Y ya kalau kita berbicara X dan Fx. Berarti X, Y ya. Nah, perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu tegak itu ditentukan oleh nilai C. Jadi A-nya kan negatif 5, B-nya 11, ya kan? C-nya 12, maka pasti nanti F0 itu sama dengan 12. Ya, atau kalau kita hitung secara manual, ya bisa saja. Jadi min 5 kali 0 kuadrat, ya kan? Ditambah 11 kali 0 ditambah 12. 0 ditambah 0 ditambah 12 sama dengan 12. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ini sekedar mengingatkan kembali khusus untuk T sama dengan 0 atau biasanya X sama dengan 0 itu artinya kita mencari perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu tegak ya, terhadap sumbu Y. Yang mana tidak perlu dihitung, tinggal kita cek nilai C-nya itu berapa ya. Oke, kita ambil contoh lagi misalkan untuk T sama dengan 1. Maka F1 sama dengan negatif 5 kali 1 kuadrat ditambah 11 kali 1 ditambah 12. Negatif 5 ditambah 11 sama dengan 6. 6 ditambah 12 sama dengan 18 ya. Artinya untuk T sama dengan 1, Ft-nya, F1-nya sama dengan 18. Oke, contoh lagi untuk T sama dengan 2, berarti F2 sama dengan negatif 5 kali 2 kuadrat ditambah 11 kali 2 ditambah 12. 4 kali min 5, min 20. 11 kali 2, 22. Ditambah 12. Ya, min 20 ditambah 22 sama dengan 2, ditambah 12 sama dengan 14. Artinya ketika T sama dengan 2, maka Ft-nya, F2-nya sama dengan 14. Ya, gampang ya. Oke, ini silakan dilanjutkan sendiri ya Dek ya. Prinsipnya, cara kerjanya kira-kira seperti ini. Ya, jadi nanti silakan dihitung sendiri untuk T sama dengan 3, T sama dengan 4, dan untuk T sama dengan 5. Lalu perintahnya di sini kan buatlah tabel. Nah, maka tinggal kita konversi ya. Ini kita ganti aja bentuk penulisannya dalam bentuk tabel. Di sini ada X, kemudian di sini ada Fx, lalu kita buat garis seperti ini. Ya. Ketika X-nya sama dengan 0. Sebentar, ini tunggu dulu. Kita kan tidak menggunakan X dan Fx, ya kan? Melainkan T dan Ft, berarti ini harus kita sesuaikan. Nah, jadi di sini T, yang di sini adalah Ft. Untuk T sama dengan 0, Ft-nya 12. Lalu untuk T sama dengan 1, Ft-nya 18. Untuk T sama dengan 2, Ft-nya sama dengan 14. Dan seterusnya ya. Lalu ini kalau kita amati, nilai Ft-nya ini semakin meningkat dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 1. Ya, 12 ke 18 itu kan naik. Lalu dari T sama dengan 1 ke T sama dengan 2, nilai Ft-nya turun kembali. Maka nanti kalau kita gambar grafik fungsinya berupa parabola yang menghadap ke bawah seperti ini. Mula-mula naik, lalu maksimum, kemudian berangsur-angsur turun kembali. Ya, nah ini nyambung dengan pertanyaan yang B. Gambarkan grafiknya. Nah, seperti halnya soal nomor 1, untuk menggambar grafik adik-adik bisa lakukan secara manual ya. Apa yang dimaksud dengan cara manual? Artinya nanti koordinat yang adik-adik temukan di dalam tabel di soal A ini tinggal diplot dalam sistem koordinat kartesius. Jadi ini kan 0,12 ya kan, terus 1,18, 2,14, kemudian 3, sekian, 4, sekian, dan 5, sekian. Itu tinggal digambar dalam sistem koordinat kartesius, kemudian dihubungkan dengan garis ya. Maka nanti akan terbentuk parabola.
Nah, parabolanya pasti terbuka ke bawah seperti ini. Atau bisa juga menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Di video ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra ya supaya cepat. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa grafik fungsi kuadrat ini nanti akan berpotongan dengan sumbu mendatar di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Lalu berpotongan dengan sumbu tegak di titik D. Ya, kemudian titik C di sini menunjukkan titik puncaknya, ya, titik maksimumnya ada di sini. Lalu kalau pada aplikasi ini sudah enak sekali ya. Koordinat titik A, titik B, titik C dan titik D ini tanpa perlu menghitung, ini sudah langsung ada di sini, ya. Tetapi di video ini kita akan coba menghitung secara manual, ya. Jadi kita akan hitung titik A, kemudian titik B, lalu titik C. Kemudian nanti kalau mau menggambar grafik, nah ketiga titik ini bisa kita hubungkan sehingga akan membentuk parabola. Ya, prinsipnya sama saja, ya. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan titik potong grafik fungsi terhadap sumbu mendatar, berarti sumbu T. Caranya adalah Ft kita buat sama dengan 0. Jadi 0 ya sama dengan min 5T kuadrat ditambah 11T ditambah 12. Kemudian ini supaya enak ya, di depannya T kuadrat ini bagaimana caranya supaya menjadi positif. Berarti harus kita kalikan dengan negatif 1 ya. Jadi usahakan depannya T kuadrat itu menjadi bilangan positif. Berarti harus dikali min 1. 0 kali min 1 ya sama dengan 0 kan begitu. Lalu min 5T kuadrat kali min 1 sama dengan 5T kuadrat. 11T kali min 1 berarti min 11T. 12 kali min 1 sama dengan min 12. Nah, kalau kayak gini kan enak ya. Artinya nanti A-nya sama dengan 5, B-nya min 11, C-nya min 12 ya. Tinggal kita cari ya nilai T yang memenuhi atau kita mencari akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Kita bisa menggunakan metode pemfaktoran ya dengan menggunakan kurung-kurung ya, kurung-kurung ada 2 gitu. Kemudian kita cari nilai T yang memenuhi. Atau bisa juga dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat. Ya. Kemudian cara yang ketiga ini yang akan kita gunakan adalah menggunakan rumus ABC. Ini yang paling enak kita gunakan ya. Masih ingat ya rumus ABC ya. Jadi rumusnya adalah T1.2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini harus dihafalkan ya Dek ya. Dibagi dengan 2A. Nah, kita akan gunakan rumus ini untuk menghitung atau untuk menentukan nilainya T1 dan T2. Oke, kita pindahkan dulu di sini ya. Nilai A, B, dan C-nya tadi berapa? Nah, coba kita cek lagi. Untuk A-nya 5, B-nya min 11, C-nya min 12. Ya, 5 min 11 min 12. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. Jadi T12 sama dengan min B, berarti minus min 11 sama dengan 11. Plus minus akar B kuadrat, berarti minus 11 kuadrat 121. Ya kan, dikurangi 4A kali C, 4 kali 5 kali min 12. Nah, ini akarnya diperpanjang. Kemudian dibagi dengan 2 kali 5. 11 plus minus, kalau 4 kali 5, 20. Ya, 20 kali min 12 sama dengan 240. Ya, tapi di sini minus ketemu minus kan hasilnya plus. Berarti 121 ditambah 240. Itu hasilnya adalah 361. Nah, ini cantik ya angkanya ya. Akar 361 itu kan 19. Nah, nanti tinggal dihitung ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan T1 11 plus akar 361 itu 19 ya, dibagi 10. Lalu untuk T2 kita ambil nilai negatifnya 11 min 19 dibagi 10. Untuk 11 plus 19 sama dengan berapa? 30 ya, 30 dibagi 10 sama dengan 3.
Lalu 11 dikurang 19 sama dengan min 8, min 8 per 10 sama dengan minus 0,8. Nah ini kita beri tanda dulu. Jadi T1-nya 3, T2-nya minus 0,8. Artinya nanti perpotongan dengan sumbu mendatar itu ada di koordinat 3,0 dan min 0,8, kita pakai titik koma ya, min 0,8 titik koma 0. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh GeoGebra ya. Titik A min 0,8,0, kemudian titik B 3,0. Min 0,8 dan 3 di sini kita peroleh dengan cara memfaktorkan atau dengan cara mencari akar-akar sebuah persamaan kuadrat yang ini tadi ya. Oke ya, ini terbukti. Sekarang kita akan mencari koordinat titik C. Nah, dari titik C ini kalau kita tarik garis lurus searah dengan sumbu tegak ya, maka ini adalah sumbu simetri. Jadi T sama dengan sekian ya. Sumbu simetri adalah garis lurus yang membagi sebuah parabola menjadi dua daerah yang sama luasnya. Kiri dan kanan ini sama luasnya. Berarti kalau di sini tadi titik ekstrimnya kan 1,1, 18,05. Berarti nanti T-nya itu pasti sama dengan 1,1. Ya, kita akan coba buktikan. Masih ingat ya, rumus untuk menghitung persamaan sumbu simetri. Jadi T itu sama dengan minus B dibagi dengan 2A. Nah, ini juga harus diingat-ingat gitu ya, jangan sampai dilupakan. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. T sama dengan min 11, berarti plus 11 ya. Minus ketemu minus hasilnya plus. Nah, ini 11 dibagi 2A. 2 kali 5 sama dengan 10. 11 dibagi 10 sama dengan 1,1. Nah, terbukti ya. Jadi T-nya sama dengan 1,1. Lalu untuk mencari FT-nya, jadi FT-nya ini tinggal ditarik garis ya. Nah, ini berapa koordinatnya? Kita bisa masukkan nilai T sama dengan 1,1 ke dalam fungsi kuadrat yang diketahui di soal ya. Jadi langsung saja F1,1 itu akan sama dengan tadi fungsi kuadratnya adalah min 5T kuadrat ditambah 11T plus 12 ya. Berarti di sini min 5 kali 1,1 kuadrat ditambah 11 kali 1,1 ditambah 12 ya. 1,1 dikuadratkan 1,21. 1,21 kali min 5. Nah, ini kita pakai kalkulator aja ya. Hasilnya adalah minus 6,05. Lalu 11 kali 1,1 ini jelas ya, 12,1. Nah, ini plus ya. 12,1. Sebab kalau 11 kali 11 kan 121. Berarti kalau 11 kali 1,1, nah komanya mundur satu langkah ke kiri, jadinya 12,1. Kira-kira seperti itu ya. Ditambah 12. Oke, kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Min 6,05 ditambah 12,1 ditambah 12. Nah, ini hasilnya sama dengan 18,05 ya. Sudah cocok ini dengan apa yang dituliskan di aplikasi. Nah, yang ini. Oke, berarti nanti paling tidak kita sudah punya 3 titik. 1, 2, 3. Nah, tinggal kita hubungkan ya, nanti membentuk parabola. Nah, seperti itu kira-kira. Jelas ya, Dek ya? Oke, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya yang C. Tentukan ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum itu artinya FT ya. FT-nya ini berapa? Ketika T-nya sama dengan 1,1. Nah, tadi kan sudah kita cari. Jadi, tinggi maksimumnya ya sama dengan 18,05. Ya, jadi FT ketika T-nya sama dengan 1,1. Ya, ketika T-nya ada di sumbu simetri, yaitu 1,1, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi kuadrat yang diketahui di soal. Setelah dihitung hasilnya adalah 18,05. Artinya ketinggian maksimum dari bola adalah ya ini 18,05 satuan. Oke. Demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2 ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.